Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Math is Everywhere. Kali ini kita akan bahas tentang sistem koordinat. Pasti kalian sudah sering mendengar tentang ini kan? Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Jadi kita akan mengenal kembali. Kemudian yang kedua adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu dan terhadap titik acuan. Oke, langsung saja coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, di gambar denah ini kalian diperlihatkan tentang aplikasi penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi dilihat ya, dalam denah itu ada dua orang yang bersepeda. Mereka hendak menuju ke suatu rumah di situ ya. Kemudian orang yang bersepeda biru dia melewati garis-garis yang berwarna biru itu. Kemudian gadis yang bersepeda pink dia melewati itu, lintasannya berwarna pink itu ya. Ternyata ketika mereka berangkat bersama dengan kecepatan yang sama, ternyata yang datang lebih dulu adalah gadis yang bersepeda pink. Kenapa kok bisa gitu menurut kalian? Iya, jawabannya adalah karena gadis yang berwarna pink itu memilih rute yang lebih dekat daripada temennya yang bersepeda biru itu. Oke, sebelum kita lebih memperdalam tentang aplikasi di sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mengingat lagi bagian-bagian dari koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius terdapat sumbu yang mendatar atau sumbu X, nama lainnya adalah apsis. Nah, kemudian ada sumbu atau garis yang tegak, namanya sumbu Y atau ordinat. Kemudian titik 0 itu menandakan bahwa 0 adalah titik pusat atau titik intinya. Seperti pada garis bilangan, maka setelah 0 ke kanan itu positif, kemudian semakin ke kiri dia negatif, ke atas juga semakin ke atas dia positif, kemudian di bawah 0 negatif. Perlu kalian ingat, kalau kalian mau menuliskan bilangan pada garis bilangan di koordinat kartesius itu harus berjarak yang sama ya. Jadi kalau bisa menggunakan penggaris atau menggunakan kertas berpeta seperti pada gambar yang ada di layar ini. Satu hal lagi yang penting yaitu di koordinat kartesius itu ada 4 daerah seperti yang terlihat di layar. Ada ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini berguna untuk penamaan suatu titik. Jadi, setiap titik yang dia nempel di koordinat kartesius itu dia punya koordinat ya, teman-teman. Koordinatnya dinamai dengan X, Y. Jadi, misalkan ada di X-nya 2, Y-nya 3, berarti dia 2,3, seperti itu ya. Nah, di kuadran 1 itu dua-duanya positif, X dan Y-nya positif. Kemudian jika di kuadran 2 X-nya negatif karena X-nya itu kan ada di kiri ya, jadi X-nya negatif, Y-nya positif karena dia di atas. Kemudian di kuadran 3 itu sama-sama negatif karena X-nya di kiri, kemudian Y-nya di bawah, jadi dia sama-sama negatif. Nah, yang terakhir di kuadran 4 X-nya positif karena dia ada di kanan, tapi Y-nya negatif karena dia ada di bawah. Nah, kuadran ini akan kalian bawa terus teman-teman sampai nanti SMA. Selanjutnya saya beri contoh beberapa titik-titik yang ada di koordinat kartesius ya. Kita coba untuk menentukan koordinat dari tiap titik itu. Ya, jadi terlihat di situ ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik-titik itu punya koordinat kan? Nah, sekarang waktunya kalian untuk mencoba menuliskan koordinat dari tiap titik itu. Jadi misalkan titik A nih, koordinatnya berapa? Berapa, berapa. Diingat ya, yang ditulis adalah yang apsisnya dulu, baru ordinat. Apsis adalah X, ordinat adalah Y.
Sudah menuliskan koordinat tiap-tiap titik di sana? Oke, kalau sudah, coba kita lihat jawaban kalian dengan jawaban saya apakah sama. Oke, kita cek ya. Kita lihat di titik A. Di titik A itu kita lihat mulai dari X-nya. Dari 0 dia 2, berjarak 2 ya. Kemudian naik ke atas dia 6. Y-nya 6. Jadi A itu koordinatnya adalah 2,6. Gitu juga dengan B. Kita lihat X-nya dia menempati di 5, kemudian Y-nya naik 5. Jadi 5,5. Dia A dan B ada di kuadran 1. Kemudian C itu X-nya dari 0 ke kiri ya, berarti negatif 4. Kemudian Y-nya ada di atas, Y-nya 3, jadi negatif 4,3. D juga seperti itu, begitu juga seterusnya. Jadi C dan D ada di kuadran 2, E dan F ada di kuadran 3, dan G, H ada di kuadran 4. Oke, selain menuliskan koordinat pada tiap-tiap titik seperti yang sudah kalian lakukan tadi, maka kita juga melihat titik itu posisi titik itu terhadap sumbu. Jadi kita lihat misalkan titik A itu kita lihat terhadap sumbu X. Titik A ke sumbu X itu jaraknya berapa ya kalau dari sumbu X? Nah, itu kan dari sumbu X kalau ke atas itu kan berarti jaraknya 6. Selanjutnya adalah jarak dari titik A ke sumbu Y itu berapa ya? Nah, berarti jarak dari A ke Y, ke sumbu Y maksudnya itu dia lompat 2 gitu ya. Berarti jaraknya adalah 2. Oke, saya kasih contoh yang berikutnya lagi. Coba saya pilih titik C. Nah, kita lihat ya teman-teman. Titik C jaraknya ke sumbu X itu berapa? Coba. Kalau dari titik C itu berarti dia loncat 3 satuan ke X, ya kan, ke sumbu X. Berarti jarak titik C ke sumbu X adalah 3. Selanjutnya adalah jarak titik C ke sumbu Y, sumbu yang tegak itu berapa ya? Berarti kita lihat dari C ke sumbu Y itu loncat berapa satuan? Di situ kan loncat 1, 2, 3, 4 ya, 4 satuan. Berarti jaraknya adalah 4. Negatifnya nggak perlu ditulis karena jarak itu nggak ada yang negatif gitu ya. Jadi teman-teman, kalian tidak perlu bingung ya antara menuliskan koordinatnya dengan menuliskan jaraknya. Kalau menuliskan koordinat titiknya, maka langsung saja misalkan A itu 2,6, itu berarti koordinatnya. Tapi kalau kalian diminta menuliskan jarak titik A ke sumbu X dan jarak titik A ke sumbu Y, maka silakan dihitung. Kalau ke sumbu X karena A itu di atas di kuadran 1, berarti jarak ke sumbu X-nya dia turun loncat berapa satuan kayak gitu. Kemudian jarak ke sumbu Y itu dia juga geser berapa satuan gitu ya. Untuk titik-titik yang lainnya silakan kerjakan sendiri ya. Kerjakan sebagai latihan kalian di rumah agar semakin bisa memahami materi sistem koordinat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu topik pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem koordinat. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan jangan lupa latihan ya di rumah. Oke, selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.